Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Selamat siang, Pak. Selanjutnya sebagai insan yang percaya kepada Tuhan, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan mulai dengan doa ya. Tolong satu orang memimpin kita di dalam doa. Bunga Sarmila, silakan memimpin doanya. Oke, Pak. Teman, Ibu Guru, Bapak Guru, sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya cek dulu kehadiran ya. Sini sudah 26 peserta yang bergabung, 25 berarti sudah hadir semua ya. Oke, baik. Untuk sebagai bukti bahwa Anda hadir pada pertemuan kali ini, Bapak Guru sudah membagikan link presensi di grup WA dan Google Classroom. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang teks prosedur ya, khususnya tentang tahapan-tahapan dan pernyataan-pernyataan umum di dalam teks prosedur. Coba, ada yang masih ingat apa itu pernyataan-pernyataan umum teks prosedur? Silakan, Dio. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pembuka dalam teks prosedur yang berisi tujuan atau hasil akhir yang akan dicapai jika seseorang mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Oh ya, bagus ya. Nah, itu yang menjadi pernyataan umum di dalam teks prosedur. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tahapan-tahapan dan langkah-langkah teks prosedur, dan pada kesempatan hari ini juga tetap membahas tentang teks prosedur, tetapi kita akan memfokuskan pada struktur dan kebahasaan teks prosedur itu sendiri. Nah, ini penting sekali anak-anak sekalian untuk memahami, untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini, karena dengan mengetahui atau memahami struktur dan kebahasaan teks prosedur, maka ini akan memudahkan anak-anak sekalian untuk menulis teks prosedur. Baiklah anak-anak sekalian, Bapak Guru akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam proses pembelajaran kita hari ini. Bapak Guru langsung tunjukkan saja lewat presentasi. Baiklah anak-anak sekalian, menjadi kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, menganalisis yang pertama. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran kita hari ini adalah melalui media audio visual dan hasil diskusi bersama teman kelompok, siswa dapat menganalisis struktur teks prosedur. Kemudian juga bisa menganalisis kebahasaan teks prosedur. Pembelajaran kita hari ini konsentrasi dulu untuk supaya bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, dan pada akhirnya bisa memahami tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur. Baiklah anak-anak sekalian, Bapak Guru sudah bagikan link bahan ajar ya dengan LKPD-nya di Google Classroom. Bapak Guru akan memberikan penjelasan secara singkat tentang struktur dan kebahasaan teks prosedur itu sendiri. Bahwa ada 3 struktur teks prosedur. Yang pertama adalah tujuan. Ada yang bisa berikan penjelasan apa yang masuk, apa itu tujuan dalam struktur teks prosedur? Ada yang bisa? Saya, Pak. Siapa namanya? Silakan. Saya, Pak. Ya, Pak.
Teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Ya, bagus. Ya, bagus ya. Selanjutnya struktur teks prosedur yang kedua adalah langkah-langkah atau petunjuk. Langkah-langkah. Ada penegasan ulang atau penutup. Nah, selanjutnya kita masuk pada kebahasaan, struktur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama adalah kata kerja imperatif. Sudah dilihat tadi ya, cara menghidupkan dan mematikan komputer. Akan bagi di dalam kelompok, karena di sini jumlahnya ada 25 ya, 5 kelompok. Kelompoknya nanti aktivitas selanjutnya akan kita lanjutkan di Google Classroom. Nanti kita akan 25 menit. Iya, Pak. Kita akan diskusi di Google Classroom, kemudian nanti akan masuk kembali di Google Meeting ini, dan selanjutnya akan presentasi untuk masing-masing perwakilan kelompoknya. Kelompoknya Sabila, silakan untuk presentasi selanjutnya. Kelompok 5 ya. Ya, silakan Sabila. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami. Jadi, saya akan untuk teks prosedur kami yaitu cara mematikan komputer. Nah, sedangkan strukturnya untuk pernyataan umum dari contoh teks prosedur cara mematikan komputer adalah komputer setelah selesai digunakan, komputer haruslah dimatikan agar tidak menyala terus. Sama seperti prosedur menyalakan komputer, cara mematikan komputer juga memerlukan prosedur agar komputer tidak cepat mengalami kerusakan. Nah, pada paragraf pertama ini termaksud dalam pernyataan umum. Sedangkan kalau berdasarkan struktur kaidah kebahasaan, bisa kita lihat dari langkah pada nomor 1 yaitu tutup. Itu masuk dalam kata imperatif karena berupa suruhan. Sedangkan untuk kata teknis sendiri bisa kita lihat dari langkah kedua yaitu ada mouse, desktop, turn off, komputer, start, dan off. Itu yang merupakan kata-kata teknis bagian dari cara mematikan komputer. Selanjutnya, pada untuk yang struktur kebahasaan teks prosedur yang ketiga ada banyak menggunakan konjungsi, yaitu ada di pada. Kemudian banyak menggunakan pernyataan persuasif. Di sini pada teks cara mematikan komputer bisa kita lihat ada di langkah nomor. Nah, untuk tujuannya sendiri, tujuan dari teks prosedur cara mematikan komputer adalah agar kita dapat mengetahui bagaimana cara mematikan komputer, juga bagaimana memerlukan prosedur agar komputer tidak cepat mengalami kerusakan. Terima kasih. Oke, bagus ya. Jempol untuk Sabila dan kawan-kawan. Selanjutnya kelompok atau kelompok 1 terlebih dahulu. Bunga Sarmila, Pak. silakan. Bunga Sarmila, silakan. Ya Pak, di sini kami mengambil teks prosedur tentang menghidupkan komputer. Bagus sekali ya. Aplaus untuk kelompok 1 dan Bunga Sarmila dan kawan. Selanjutnya kelompoknya Kezia, kelompok 3. Kezia, silakan. Ya, Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya.
Di sini kami membagi dua, kan ada dua LKS tuh. Nanti kami membaginya, LKS pertama dijelaskan oleh saya dan yang kedua dijelaskan oleh Kristiani Parja. Oke, terima kasih atas presentasinya. Bagus sekali ya. Yang terakhir, kelompok 3. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 4. Oke, kita bisa menyimpulkan poin-poin penting di dalam proses pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan poin-poin penting di dalam proses pembelajaran kita hari ini? Atau Bunga Sarmila, silakan. Ya, di sini poin-poin penting yang dapat saya ambil adalah saya bisa mengetahui yang mana termasuk kata kerja atau maksudnya yang termasuk kata perintah atau kalimat imperatif, mana yang termasuk kata-kata teknis. Ya, dan kata-kata kata persuasif yang belum saya ketahui. Setelah saya belajar tentang pelajaran ini, saya menjadi tahu mana yang termasuk kata imperatif atau kata-kata teknis. Terima kasih. Bagus sekali ya. Ada yang lain yang bisa menambahkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, prosedur adalah teks yang menjelaskan bagaimana caranya kita harus mengikuti langkah-langkah agar kita dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan itu dengan baik dan benar. Mungkin itu, terima kasih. Oke, bagus sekali. Dio ya, silakan untuk menyimpulkan proses pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Silakan. Ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita sudah mengetahui secara lebih jelas lagi tentang teks prosedur. Yang pertama mulai dari pengertiannya teks prosedur itu apa, kemudian kita mengetahui tujuan dibuatnya teks prosedur itu untuk apa. Setelah itu kita Sudah Dio? Ya, Oke, sudah Pak. Untuk ketiga teman Anda yang sudah menyimpulkan poin-poin penting dan juga menyimpulkan proses pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Oke, Bapak Guru bisa menilai kelompok mana yang paling aktif, kelompok mana yang paling bisa mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat lengkap. Itu ada di kelompok 1, kelompoknya Bunga Sarmila. Yang mana di kelompok 1 telah menyampaikan strukturnya dengan sangat runtut, kemudian juga kebahasannya, menyampaikan analisis kebahasan di dalam teks prosedur dengan sangat jelas. Tepuk tangan untuk kelompoknya Bunga Sarmila. Jempol untuk ya. Dan proses pembelajaran kita yang selanjutnya hari ini, memang hari ini Anda sudah memahami tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, dan pada kegiatan pembelajaran selanjutnya kita akan lanjutkan dengan menulis teks prosedur. Yakin ini akan sangat mudah untuk mengerjakannya, untuk mengikuti proses pembelajarannya dengan baik, karena langkah atau struktur ataupun kebahasaan ataupun pernyataan umum ataupun tahapan-tahapan dalam teks prosedur Anda sudah memahaminya. Jadi untuk mengimplementasikan pemahaman atau pengetahuan tentang tahapan-tahapan, tentang struktur, tentang kebahasaan teks prosedur, adik-adik sekalian bisa menulis teks prosedur itu sendiri, dan itu akan kita lanjutkan, akan kita praktikan pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Bisa ya anak-anak? Bisa, Pak. Dan jangan lupa PD-nya, lembar kerja peserta didik, Anda tetap mengerjakannya dan Anda akan kumpul sebelum malam ya. Anda kirim di Google Classroom atau di WA. Itu ada LKPD-nya, ada 2. Ada yang harus Anda kerjakan, kemudian Anda kirim di kelasnya ya. Oke, untuk mengakhiri, baiklah anak-anak sekalian, terima kasih atas partisipasi Anda pada kesempatan hari ini.
Untuk mengakhiri pelajaran kita akhiri dengan doa ya. Silakan Nabila, pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak sekalian, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Kita harap jaga protokol kesehatan ya supaya kita tetap sehat walafiat. Demikian pelajaran kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siang. Sore, Pak. Siang.